Rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan masa sidang 1 tahun sidang 2025-2026 hari Kamis tanggal 11 September 2025. Kami Komisi 11 DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi 11 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 sebesar 52 triliun 16 miliar. Dengan rincian sebagai berikut, ada 3 kolom. Kolom nomor program dan pagu anggaran tahun 2026 dalam satuan rupiah. Saya bacakan satuannya, kebijakan fiskal dan sektor keuangan ekonomi sebesar 90 miliar 32.330.000. 2. Pengelolaan penerimaan negara sebesar 1 triliun 997 miliar 68.482.000. 3. Pengelolaan belanja negara sebesar 24 miliar 406.799.000. 4. Pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko sebesar 289 miliar 232.572.000. 5. Dukungan manajemen 49 triliun 615 miliar 259 secara total 52 triliun 16 miliar rupiah. Berdasarkan fungsi pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026 sebagai berikut. Fungsi atau program, kemudian pagu anggaran tahun 2026 dalam satuan rupiah, ada satuan 015 Kementerian Keuangan, total 52 triliun 16 miliar, kemudian 101 fungsi pelayanan umum, sebesar 47 triliun 773 miliar 586.873 rupiah, meliputi program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi. Saya tidak perlu bacakan, tapi semuanya ada di kolom, saya anggap sudah dibacakan. Program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara, program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, dan program dukungan manajemen. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi ekonomi sebesar 249 miliar 259.263 rupiah, meliputi program pengelolaan penerimaan negara, saya anggap sudah dibacakan, dan program dukungan manajemen saya anggap sudah dibacakan. Kemudian fungsi berikutnya yaitu fungsi pendidikan sebesar 3 triliun 993 miliar 153.864 rupiah. Program dukungan manajemen sebesar 3 triliun 993 miliar 153.864 rupiah. Dengan masing-masing eselon 1 dan badan layanan umum Kementerian Keuangan sebagai berikut. Ada 3 kolom, 1 eselon 1 dan BLU, kemudian jumlah pagu anggaran tahun 2026 dalam satuan rupiah. Sekretariat Jenderal dan BLU LPDP sebesar 32 triliun 5 miliar 872.242.000. 2. Inspektorat Jenderal 36 miliar 189.084.000. Direktorat Jenderal Anggaran 45 miliar 297.887.000. Direktorat Jenderal Pajak 6 triliun 269 miliar 652.667.000. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 3 triliun 289 miliar 66.010.000. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 54 miliar 793.866.000. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan BLU LDKPI 99 miliar 935.935.000. Angkanya bagus ini. Itu.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BLU PIP, BLU BPDP dan BLU BPDLH sebesar 7.155.456.314.000. 9. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan BLU Elman 913.449.206.000. 10. BPPK dan BLU Politeknik Keuangan Negara STAN 372.390.390.000. 11. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal 52.933.498.000. 12. Lembaga Nasional Single Window 84.015.246.000. 13. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan 87.530.544.000. 14. Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan 1.449.227.111.000. Kementerian Keuangan melaksanakan upaya, kebijakan, dan penguatan program atau kegiatan yang menjadi kesimpulan rapat kerja pada rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2026 pada tanggal 15 Juli 2025. 2. Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi bendahara umum negara memperkuat prinsip-prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, memenuhi rasa keadilan dan rasa kepatutan. 3. Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas menyusun RAPBN perlu memastikan alokasi anggaran dan program pada setiap KL, kementerian lembaga, disertai dengan kerangka logis, logical framework yang jelas. Kerangka ini harus menegaskan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta keluaran yang diharapkan, biasanya kita sebut outcome, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dasar, arah, dan manfaat yang terukur bagi rakyat dan negara. 4. Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas menyusun RAPBN harus memperkuat kebijakan untuk mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar pemerintah daerah. 5. Kementerian Keuangan dalam kewenangannya mempertajam alokasi anggaran pendidikan 20% APBN untuk program-program kegiatan, untuk program dan kegiatan-kegiatan yang terencana dan terukur dalam memperkuat capaian tujuan pendidikan nasional. 6. Kementerian Keuangan menyampaikan capaian kinerja dan anggaran pada masing-masing unit eselon 1 yang disertai dengan indikator kinerja utama setiap semester pada Komisi 11 DPR RI. 7. Ini normatif, kita akan menerima jawaban tertulis dalam waktu 7 hari kerja. Banyak pertanyaan yang tadi disampaikan Pak dalam 2 hari, dan itu semuanya disampaikan. Kemarin dalam pertanyaan tanya jawab dengan Pak Menteri sudah disampaikan, dan kemudian sebagian dijawab dalam rapat-rapat dengan unit eselon 1, dan tadi dalam rapat dengan unit eselon 1 dapat banyak pertanyaan tambahan, dan pertanyaan-pertanyaan itu minta segera Sekretariat Jenderal untuk dikonsolidasikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dikonsolidasikan, sehingga nanti akan ada jawaban tertulis dalam waktu 7 hari. Ini saya tawarkan kepada seluruh anggota dan pimpinan Komisi 11, apakah rancangan kesimpulan ini bisa diterima? Setuju. Setuju. Untuk itu saya tawarkan kepada Menteri Keuangan, apakah bisa menerima kesimpulan yang sudah disetujui oleh pimpinan dan anggota Komisi 11. Terima kasih Pak Ketua. Saya ingin klarifikasi yang nomor 6, itu di mana kami kalau nggak salah dia harus melaporkan kinerja
itu tertulis apa dalam sidang seperti ini? Eh, Menyampaikannya kan pasti dalam rapat seperti ini, Pak. Seperti ini. Ya, rapat Oke. pasti biasanya kita rapat, Pak. Rapat biasanya kita jadikan satu, misalnya rapat evaluasi laporan keuangan dan sebagainya. Nanti kita tambahin Ya, salah satu Pak. agendanya Ya. itu, Pak. Itu. Kami setuju, Pak. Terima kasih. Setuju ya? Itu. Ini mekanisme yang biasa sering kita jalankan ini, Pak. Siap. Itu. Setuju ya? Setuju. Alhamdulillah ini kalau Bapak setuju. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kesimpulan rapat ini kita setujui. Sebelum rapat ini saya akhiri, saya persilakan Menteri Keuangan untuk menyampaikan kata penutup. Yang terhormat Pak Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 11 DPR RI, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan raker dan rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR RI yang sangat kondusif, dinamis, dan interaktif. Saya juga berterima kasih diperbolehkan membawakan diri saya sebagai diri saya sendiri, Pak. Sehingga kemarin agak ramai sedikit. Hasil pembahasan dan rekomendasi dalam raker dan serta RDP telah kami catat, serta akan kami tindak lanjuti sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan jawaban atas pertanyaan anggota Komisi 11 akan kami sampaikan secara tertulis sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami Komisi 11 juga mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila dalam rapat kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.